Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramah para ulama wa bil khusus pengasuh Pondok Modern Al-Rifai ingkang kita muliakan dan kita taati, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Al-Rifai, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru juga staf SMA Al-Rifai. Sebelumnya ucapan syukur alhamdulillah atas kehadirat Ilahi Rabbi, juga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Qurratul A'yun, putra Abdullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita rindukan. Hadirin yang saya hormati, sebelum susunan acara pada pagi hari ini saya berikan apabila kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah, semoga acara kita dapat berjalan lancar hingga yang mungkin. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Naumul Fatihah. Terima kasih. Langsung saja susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan langsung pada acara inti, yaitu aksi nyata waktu desa kita budaya positif, dan acara yang terakhir doa dan penutup. Langsung saja yaitu pada acara inti yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Rizka Mutawaros, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SMA Al-Rifai, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk acara peringkatan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, pada tema kali ini tema kita adalah budaya positif, di mana budaya positif itu yang harus diterapkan di sekolah kita. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Langsung saja. Ya, budaya positif itu yang termasuk di dalam budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti per poin akan saya jelaskan. Di situ nanti ada semua, dan ini adalah materi kita hari ini. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi dan 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi dan segitiga restitusi. Jadi nanti masing-masing ada penjelasan tersendiri dari masing-masing poinnya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja di disiplin positif. Nah, budaya positif. Budaya positif menurut pendidikan menurut KHD sudah pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kalau kita lihat di sekolah kita, contoh budaya positif yang sudah kita terapkan apa Bapak Ibu misalnya? Baik, memberi salam, gitu ya. Itu adalah hal kecil yang
salam, senyum, saling gitu kan. Karena kita santri-santri kita terbiasa dengan kita itu setiap hari saling gitu ya. Kecuali kepada Pak Arif, salingnya tidak boleh untuk santriwati. Nah, kemudian perubahan paradigma. Bapak Ibu boleh menggenggam kita ini ada kegiatan kepalan tangan. Kira-kira kalau Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga milik Bapak Ibu, boleh dipegang pensil, bolpennya, boleh handphonenya, boleh minumnya, ya, dengan teman di sebelahnya. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda. Kalau di situ contohnya sobelas cari kertas kecil. Kemudian kalau kita langsung tulis saja, boleh benar-benar di sekitar kita. Kemudian kalau misalnya teman kita merebut barang yang kita genggam, kita kira-kira kita memperbolehkan, ya kalau misalnya minuman ini kita anggap berharga, kita memperbolehkan apa tidak, apa kita saling berebut atau bagaimana Bapak Ibu? Nah, mempertahankan ya. Jadi kebanyakan yang ada di sekitar kita itu kalau kita punya sesuatu yang berharga itu adalah kita pertahankan. Dan apa yang terjadi dengan teman yang merebut kita biasanya? Yang merebut barang berharga kita? Nesu? Atau boleh emosi gitu ya, aku nggak boleh direbut, atau bisa mempertahankan, merayu mungkin gitu ya, merayu agar barang berharganya itu boleh kita miliki gitu. Nah itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan. Jadi dengan membujuk, mengancam, menghardik itu biasanya untuk merebutkan apa yang kita mau, bisa menyuap gitu ya. Tuh. Nah, untuk yang ini ada stimulus, respon, dan teori kontrol atau pilihan. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi yang bagus kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol atau pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi misalnya yang kedua itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi misalnya kita melihat siswa kita yang melanggar tata tertib gitu ya, misalnya itu kita pandang sebagai itu kesalahan. Tetapi kalau menurut teori kontrol atau pilihan itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuannya si anak itu melanggar tata tertib itu apa? Ya, jadi mereka entah itu mereka tujuannya apa. Sebenarnya itu mereka punya tujuan gitu kan. Melanggar tata tertib itu mereka punya tujuan. Tapi di pandangan kita, kamu salah gitu. Itu. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi siswa diberikan pilihan. Kalau misalnya kamu melakukan ini, konsekuensinya apa? Kamu melakukan ini, konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah, sekarang disiplin. Disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, gitu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya para siswa itu kalau misalnya kita menerapkan kedisiplinan, itu kan mereka tidak nyaman kebanyakan. Jadi tata tertib yang kita buat, nah itu mereka kadang-kadang tidak seret sama mereka. Ngapain sih harus pakai sepatu hitam misalnya? Kenapa tidak boleh pakai sandal saja? Padahal ke lantai atasnya juga ke kelasnya kita sepatunya dilepas seperti itu. Sedangkan disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin.
merdeka. Jadi kalau menurut Kak Hadi, disiplin itu adalah kita yang mendisiplinkan diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum, dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perilaku anak walaupun negatif itu pasti mereka dalam hati kecilnya memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang isinya apa saja? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu merupakan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang terjadi itu adalah motivasi eksternal. Jadi perilaku siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi mereka terpaksa untuk melakukan hal tertib karena itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi karena motivasinya eksternal dari orang lain bukan dari dirinya sendiri. Jadinya nanti kalau misalnya saya tetap tertib melakukan hal tertib, nilai saya bagus, seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang paling bagus adalah yang motivasi internal. Jadi sudah sadar dari dalam dirinya sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi self discipline. Ya. Nah, ini ada beberapa tindakan guru dan termasuk hukuman atau konsekuensi. Ternyata berbeda Bapak Ibu ya. Nanti ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bedanya apa sama konsekuensi Bapak Ibu kira-kira? Bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman biasanya tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan. Oke. Konsekuensi biasanya relevan dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak akibat. Oke, baik Ibu Rita. Jadi kalau hukuman itu biasanya tidak sesuai dengan relevansi ya, tidak relevan dengan akibatnya. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR, tapi hukumannya lari lapangan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi tidak sesuai. Itu contoh hukuman. Mencatat suatu sekali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, termasuk hukuman. Ya, termasuk konsekuensi yang mana? Itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi karena dia telah mencoret-coret buku temannya, dia mengganti. Maksudnya dia harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi kalau jadi sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan konsekuensi dan hukuman. Perbedaan konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus tujuan dan aksinya. Kalau konsekuensi itu akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman merupakan sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Nah, sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu, saya pun pada saat mendapatkan materi restitusi ini dan baru tahu itu juga apa itu restitusi. Ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu kita ngobrol sama murid, kamu maunya apa? Bukankah keyakinan seperti yang kemarin kejadian kita waktu upacara bendera? Nah, upacara bendera itu kan anak-anak ada yang nggak pakai sepatu. Nah, itu termasuk restitusi. Kenapa? Karena Miss Jufis sama Bunda juga menanyakan apa boleh, gitu kan? Boleh nggak upacara pakai sepatu? Kemudian terus kenapa? Jadi menanyakan sebabnya kenapa, kemudian keyakinan kelasnya atau yang sudah diyakini tertentu sebelumnya apa, itu termasuk restitusi. Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan bukannya mereka semakin tambah, misalnya ke kita semakin hubungannya buruk gitu ya. Waduh, saya sudah dicing sama ibu itu gitu, saya dihukum, bukan, tapi memperbaiki hubungan. Jadi bicara dari hati ke hati dengan mereka yang mempunyai masalah. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kalau tawaran itu kita menawarkan kepada mereka, kamu maunya apa ke depannya gitu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusinya. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan mereka harus disendirikan lagi, tapi mereka dikembalikan pada masing-masing kelasnya atau kelompoknya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, kalau misalnya kita di awal pelajaran itu kan biasanya kita ada tata tertib ya. Sebaiknya tata tertib itu bukan kita menentukan tata tertib tetap, tapi ada keyakinan kelas yang kita buat bersama anak-anak di kelas. Jadi misalnya pada saat jam bahasa Indonesia kalian harus tetap menentukan ada kebersamaan antara guru dan murid untuk menentukan apa yang boleh dilakukan di kelas dan apa yang tidak boleh. Jadi dan konsekuensinya kalau mereka melanggar itu apa gitu. Jadi anak-anak juga, oh ya saya misalnya pada jam bahasa Jerman saya tidak boleh makan di kelas, atau saya boleh minum tapi tidak boleh makan, tapi harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah seperti itu contoh keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau keyakinan kelas itu ada dari siswa juga yang menentukan. Tapi kalau peraturan kelas, guru saja yang menentukan. Kadang-kadang ada hal-hal berat yang merasa siswa tidak pas gitu. Jadi misalnya siswa, aduh gak enak kalau misalnya ini terlalu ini gitu. Dan itu menimbulkan suasana di kelas itu menjadi terus gak enak ini gitu biasanya anak-anak. Jadi yang bagus itu adalah membuat keyakinan kelas karena antara guru dan murid sama-sama membuat kesepakatan. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena anak-anak nanti self disiplinnya timbul dari situ. Karena mereka yang menentukan sendiri, mereka yang harus tahu konsekuensinya. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi harus ada kolaborasi antara guru dan murid, kesepakatan. Nah ini contohnya mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja. Nah ini tentang penggunaan helm misalnya ya, kalau di sekolah lain. Kemudian, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang biasanya membuat kesalahan atau melanggar peraturan itu mereka biasanya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, entah
entah itu di rumah, entah itu di sekolah gitu ya. Yang pertama kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makan, minum, kemudian kasih sayang dan rasa diterima gitu ya. Kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Itu. Jadi ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, anak yang makan di kelas misalnya pagi-pagi, nah itu kebutuhan dasar yang mungkin mereka belum sarapan, kebutuhan bertahan hidupnya kurang gitu. 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang kita miliki. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Menghukumkah atau membuat rasa bersalah kepada anak, atau sebagai teman dengan anak, atau pemantau, kita memantau anak atau manajer? Yang paling posisi kontrol, yang paling bagus dari 5 posisi kontrol ini adalah posisi manajer, dimana kita bisa memanage anak-anak supaya self disiplinnya lebih timbul lagi. Nah, ini 5 posisi kontrol. Menghukum, seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian, tapi tidak memungkiri ya Bapak Ibu ya, kadang kita juga bisa berposisi sebagai penghukum, kadang kita juga berposisi sebagai teman ke anak-anak. Jadi 5-5-nya itu tergantung suasananya juga. Tapi yang paling pas memang yang paling sesuai dengan itu yang manajer. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah segitiga untuk membuat restitusi dengan anak-anak yang melanggar hukum tadi. Jadi ini adalah kalimat pemantiknya. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi itu yang kita tanyakan kepada anak. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak akan di kelas, kamu butuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi kita bisa melakukannya melalui segitiga restitusi. Nah, sekarang SBG Bapak Ibu biar tidak ngantuk ya. Nah, ini ada lion, ada hero, ada queen. Kalau misalnya saya bilang lion berarti lion. Kemudian hero, bagaimana hero Bapak Ibu? Hero, hey. Hero, kemudian queen. Boleh gitu ya. Baik Bapak Ibu, ayo kita bersemangat. Lion, hero, kemudian queen. Baik, sekali lagi lion, hero, queen, lion, hero. Oke, masih bersemangat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh kasus ya Bapak Ibu. Ini contoh kasus segitiga restitusi. Ya, boleh dibacakan Bu Nur Hayati? Guru matematika dan di kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dijadikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa guru perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah
Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menyatakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati. Nah, dalam kasus tadi Bapak Ibu, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Ya, yang sudah dijalankan itu ternyata yang pertamanya adalah menstabilkan identitasnya. Dengan cara apa? Memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Kemudian langkah keduanya yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kembali kepada mereka apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Jadi itu adalah contoh langkah-langkah restitusi. Kemudian menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Tadi Vivi dan Natali mengusulkan restitusi apa Bapak Ibu? Menggantikan ya, mencari kalau misalnya tidak ada guru lagi digantikan. Yang pertama langkah-langkah restitusi yang dibuat oleh Vivi dan Natali mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian langkah yang kedua, penerapan keyakinan kelas terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Langkah ketiga, mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Langkah keempat, mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Itu konsekuensinya yang Vivi dan Natali lakukan. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Kan tadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, membuat rasa bersalah, apalagi manajer, ya, teman. Kira-kira apa Bapak Ibu posisinya Ibu Eni? Posisi adalah pembuat rasa bersalah. Jadi Ibu Eni tadi kan Vivi dan Natali jadinya merasa bersalah karena perbuatannya. Ibu Eni berusaha memposisikan diri sebagai korban dan membuat Natali dan Vivi sebagai siswa yang gagal dalam belajar. Ini adalah kasus 2. Kasus 2 ini tentang Anto dan Dino, ya, yang sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertukaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Jadi gelut gitu.
Bapak Ibu. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung menerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto hal apa saja yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas sekarang tadi ditarik tadi. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau tidak akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda kembali, padahal awalnya bertengkar sampai tarik-tarikan baju gitu. Nah, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti, Bapak Ibu, dari kasus tadi? Manajer, bagus sekali. Ya, jadi Ibu Suti tadi telah melakukan posisi manajer. Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jadi langkah-langkah yang dilakukan Ibu Suti tadi adalah sudah memenuhi langkah-langkah restitusi secara lengkap sampai ke pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya akhirnya si Dinonya mau menjahit baju. Ya. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Ibu Suti meyakinkan Dino untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Kemudian Ibu Suti meyakinkan Anto untuk bisa memaafkan Dino. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Kontrol diri. Ibu Suti menjelaskan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Kemudian tanggung jawab. Ibu Suti meminta Dino untuk menjadikan kancing baju Anto sebagai wujud pertanggungjawabannya karena telah melepaskan kancing temannya. Nah, sekarang kita ice breaking lagi Bapak Ibu. Di sini ada ice breaking ber. Kalau saya bilang 1 ber, Bapak Ibu bilang ber. Kalau saya bilang 2 ber, Bapak Ibu berarti bilang ber. Ya. Kalau saya bilang 3 ber, jadinya ber. Bernya 3. Kalau saya bilang berkali-kali, Bapak Ibu bilangnya berciki ber. Ya. Baik, kita coba Bapak Ibu. 1 ber, 2 ber, 3 ber, berkali-kali, berciki ber. Oke, baik, sekali lagi. 1 ber, 2 ber,
bertrekking, berburu. Oke Bapak Ibu, itulah materi dari saya tentang budaya positif, gitu ya. Oh iya Bapak Ibu, kalau budaya positif kita itu kan di sekolah sebenarnya sudah banyak, gitu ya. Nah, saya nanti bekerja sama dengan perpustakaan SMA Al-Rifai. Ya, saya untuk menerapkan budaya positif kita karena literasi anak-anak itu kan juga masih kurang tentang literasi. Jadi saya nanti akan menerapkan tentang budaya positif literasi membaca. Jadi nanti saya bekerja sama dengan perpustakaan untuk menerapkan anak-anak supaya lebih rajin membacanya. Nanti akan dibuatkan kartu baca oleh perpustakaan. Jadi nanti ketua kelas yang mengkoordinir nanti kartu baca ini dibagikan ke anak-anak. Jadi ada tanggalnya bulan apa gitu ya. Ada nama siswanya, ada kelasnya. Jadi hari tanggalnya. Jadi anak-anak kira-kira hari ini tanggal ini sudah membaca buku apa. Dan saya lihat ternyata di perpustakaan itu ya beberapa anak itu suka membaca memang, tapi kan tidak semua anak. Jadi untuk memantau mereka sudah membaca buku apa, itu nanti diberikan kartu baca, kemudian judul bukunya apa, halaman berapa, nanti bisa diberi keterangan, misalnya sudah sampai halaman ini atau bagaimana itu. Nanti selain di perpustakaan bisa kita manfaatkan pojok-pojok baca kita yang kemarin sudah setiap kelas itu sudah mengumpulkan beberapa buku baca gitu ya. Kita manfaatkan juga. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru wali kelas dan Bapak Ibu guru pengajar juga untuk mengingatkan anak-anak supaya lebih rajin membacanya, begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini dan kita bisa menerapkan budaya-budaya positif kita di SMA Al-Rifai sehingga SMA Al-Rifai kita semakin maju lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita pada pagi hari ini yaitu aksinya Kak Modul 1.4 tentang budaya positif telah selesai kita laksanakan. Dan acara yang terakhir yaitu doa atau penutup. Namun sebelumnya saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata maupun sikap yang kurang berkenan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa akan dipimpin oleh yang terhormat Pak Arif. Kepada Pak Arif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhir acara ini mari kita berdoa semoga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina syara'u al-Fatihah wa